Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alpita Juliarna, NIM 20102040001. Saya dari Lokal Tedris Biologi 3A, dosen pembimbing Pak Hendra Lardiman SSI MPD. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai faktor dari lingkungan. Yang mana materi yang akan saya bahas, yang pertama hubungan organisme dengan lingkungan, yang kedua iklim, dan yang ketiga tanah. Nah, terlebih dahulu di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari lingkungan. Lingkungan adalah segala sesuatu keadaan atau sumber daya yang dapat mempengaruhi kegiatan atau kehidupan makhluk hidup. Lingkungan juga merupakan sistem kompleks yang berpengaruh pada pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Terdapat dua faktor lingkungan, yaitu faktor biotik dan faktor abiotik. Faktor biotik yaitu adalah faktor biologis yang meliputi individu, populasi, dan komunitas. Sedangkan faktor abiotik merupakan faktor non-biologis, yaitu meliputi seperti air, suhu, kelembapan, dan lain sebagainya. Nah, adapun pengertian dari faktor lingkungan itu sendiri, yaitu faktor lingkungan adalah setiap faktor yang berpengaruh pada kehidupan suatu organisme dalam proses perkembangannya. Nah, untuk faktor lingkungan ini dibagi menjadi 3 faktor, yaitu faktor fisik, kimiawi, dan biologis. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan mengenai faktor fisik dan kimia. Faktor fisik dan kimia merupakan faktor lingkungan yang bersifat non-biologis. Contoh dari faktor fisik seperti suhu, cahaya, kelembapan, dan lain sebagainya. Nah, adapun untuk contoh dari faktor kimiawi seperti air, garam mineral, dan lain sebagainya. Nah, untuk faktor yang kedua itu ada faktor biologis, di mana faktor ini yang bersifat biotik, yaitu organisme yang berpengaruh terhadap organisme lain. Nah, dalam hal ini tidak ada organisme yang mampu berdiri sendiri tanpa dipengaruhi oleh kondisi lingkungan yang ada, dan harus ada kondisi lingkungan tertentu yang berperan terhadapnya dan menentukan kondisi dalam hidupnya. Nah, selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai submateri yang sudah saya jelaskan terlebih dahulu, yang mana yang pertama hubungan organisme dengan lingkungan. Adapun hubungan organisme dengan lingkungan itu saling bergantungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya, disebut dengan ekosistem. Ekosistem adalah tatanan secara utuh menyeluruh antara segenap unsur lingkungan hidup yang saling memengaruhi. Kehidupan makhluk di bumi ini terdiri dari beberapa ekosistem, di mana dalam ekosistem tersebut makhluk hidup yang saling mempertahankan diri dan berkaitan dengan yang lainnya. Nah, untuk setiap makhluk hidup tidak dapat dilepaskan dengan lingkungannya, baik yang hidup, biotik, maupun yang tak hidup atau abiotik. Adanya hubungan dan interaksi tersebut, jenis-jenis ekosistem akan selalu tumbuh berkembang, lalu menimbulkan perubahan bagi ekosistem itu sendiri. Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik yang tak dapat terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungan sekitarnya, baik secara biotik maupun abiotik. Nah, dalam ekosistem ini, organisme pada komunitas akan berkembang secara bersama dengan lingkungan fisik sebagai suatu sistem, sehingga organisme ini akan beradaptasi dan memengaruhi lingkungan fisik untuk kelangsungan hidupnya yang ada di bumi ini. Nah, submateri yang kedua yaitu iklim. Iklim merupakan faktor ekologi yang berperan dalam mengontrol dan menentukan kehidupan suatu makhluk hidup. Iklim dibagi menjadi 2, yaitu iklim makro dan mikro. Nah, untuk yang pertama, iklim makro, yaitu merupakan iklim suatu kondisi iklim pada suatu tempat tertentu yang memiliki area cakupan yang luas, dengan kata lain berhubungan dengan atmosfer yang ada di bumi ini. Nah, untuk yang kedua, iklim mikro, yaitu adalah kondisi iklim pada suatu ruang yang sangat terbatas, namun komponen iklim ini penting bagi kehidupan manusia, tumbuhan, dan hewan, karena kondisi udara pada skala mikro akan berkontak dan mempengaruhi langsung dengan makhluk-makhluk hidup tersebut. Nah, kemudian adapun iklim berdasarkan ciri dari lingkungannya, yang pertama ada iklim benua. Itu merupakan iklim yang memiliki daratan luas setelah benua. Ciri umum dari iklim benua ialah adanya kesinambungan yang besar dari suhu tahunan dan suhu harian, serta kelembapan relatif yang rendah.
Nah, yang kedua, iklim bahari, yaitu merupakan jenis iklim memiliki perbedaan yang kecil antara suhu tahunan dan suhu udara harian. Nah, yang ketiga, iklim monsun, yaitu merupakan jenis iklim yang terbentuk di kawasan monsun. Ciri utama dari iklim monsun ialah adanya perubahan unsur-unsur iklim secara musiman. Yang keempat itu ada iklim Mediteran. Itu adalah lingkungan yang panas dan kering. Pada musim panas cuaca sangat cerah, sedangkan pada musim dingin hujan sering terjadi. Nah, untuk yang kelima, iklim tundra, yang mana merupakan iklim yang memiliki suhu yang sangat rendah tetapi tidak tertutup oleh salju. Nah, yang keenam, iklim gunung, itu merupakan iklim yang memiliki lingkungan yang semakin dingin dan bertekanan rendah pada wilayah yang semakin tinggi. Nah, kemudian ada pun submateri yang terakhir atau yang ketiga, yaitu ada tanah. Tanah adalah bagian dari kerak bumi yang tersusun dari mineral dan bahan organik. Tanah sangat vital peranannya bagi semua kehidupan yang ada di bumi ini, karena tanah mendukung kehidupan tumbuhan, hewan, dan organisme lainnya dengan menyediakan hara dan air sekaligus sebagai penopang akar dalam pertumbuhan tanaman. Nah, adapun fungsi ekologis dari tanah, yang pertama, untuk mencegah erosi dan banjir karena memiliki daya serap untuk banyak liter air yang jatuh ke bumi akibat hujan atau pengguyuran. Nah, yang kedua, sebagai wadah atau tempat hidup bagi keanekaragaman hayati, terutama tumbuhan, karena tumbuhan hampir seluruhnya dapat tumbuh dengan baik di tanah. Karena yang mana di sini kita harus memerlukan unsur hara, air sebagai pertumbuhan dan perkembangan dalam suatu proses pertumbuhan dalam tanaman. Yang ketiga, ada mempertahankan kesuburan tumbuhan dan hutan yang ada di sekitarnya, karena tanah berperan dalam menyimpan unsur hara dan garam-garam mineral dari dasar bumi dan membawanya ke atas untuk nutrisi akar tanaman. Nah, di sini maksudnya unsur hara, air, garam-garam mineral ini sangat berguna dalam untuk mempertahankan kesuburan tumbuhan, yang mana dapat meningkatkan tumbuhan dan perkembangan penambah tinggi dan dapat untuk menutrisikan akar dari tanaman tersebut. Lalu unsur hara dan garam-garam mineral ini juga berperan dalam menyimpan cadangan makanan yang ada untuk pertumbuhan dan perkembangan suatu tanaman tersebut. Nah, baiklah, mungkin itulah yang dapat saya jelaskan mengenai faktor dari lingkungan kali ini. Jika terdapat kesalahan atau kekhilafan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.